Di part keempat ini kita mau coba membuat dia melangkah ke globe. Caranya tentu saja tetap pakai makanannya dia ya. Ini melatihnya di jam-jam dia makan. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi globe-nya didekatkan, dorong, kasih lihat makanannya. Jadi dia badannya akan cenderung maju. Sewaktu badannya cenderung maju, kita tinggal dorong badannya ke belakang. Nah, dia akan naik ya. Teman-teman, ketemu lagi di channel kita Brahmini Koko. Kali ini saya mau update lanjutan perkembangan fisik juga perkembangan latihannya BWK Black Wing Kite alap-alap tikus punya teman saya yang kemarin. Ini kita buat jadi part 4 ya. Yang part 3, 2 sama 1 ada di deskripsi di bawah linknya. Jadi kalau teman-teman mau ngikutin perkembangannya gimana, ada baiknya diikutin dari yang 1, 2, 3, terus yang ini yang keempat. Di part keempat ini kita mau coba membuat dia melangkah ke globe. Ke globe ya. Ini begini kan ya. Dia belum tahu bagaimana caranya melompat ke globe. Sebelum dia belajar melompat ke globe, maka kita biasakan dia untuk melangkah ke globe terlebih dahulu. Kita ajarkan bagaimana ya step-stepnya, kaki-kakinya dia harus melangkah itu seperti apa gitu ya. Jadi ya wajar misalkan kalau ada teman-teman nanya, kok nggak mau langsung naik, langsung lompat ke globe gitu ya. Karena memang harus dibiasakan dulu, diajarkan dulu bagaimana cara dia melangkah ke globe. Jadi nggak yang langsung lompat. Kita harus biasakan dia, mengenalkan dia bagaimana caranya. Seperti ini loh naik ke globe. Jadi dia paham. Terus kalau dia mau lompat, dia nggak akan ragu nantinya. Kalau teman-teman lihat fisiknya ini, bulu-bulunya sudah sempurna walaupun masih ada bulu-bulu putihnya ya. Biasanya Black Wing Kite ataupun alap-alap tikus yang pernah dirawat sama teman-teman sebelumnya, itu biasanya pada tahap ini, pada bentuk seperti ini, pada fase seperti ini biasanya sudah bisa lompat ke globe dengan jarak yang lumayan, misalkan 1-2 meter ya. Ini karena memang agak terlambat. Kebetulan kemarin latihannya juga agak tertunda karena ada kesibukan teman saya. Jadi memang dia belum bisa lompat. Nah, cuman lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Ini kalau dibilang terlambat juga nggak terlambat-lambat banget gitu. Oke, langsung aja. Kita mau coba membuat dia melangkah ke globe, naik ke globe dulu seperti apa ya. Caranya tentu saja tetap pakai makanannya dia ya. Jadi ini melatihnya di jam-jam dia makan. Kalau misalkan kalian biasa memberi makan dia di jam 4 sore, jadi latihannya itu dilakukan juga di jam 4 sore gitu. Hari ini jam 4 sore, besok jam 4 sore lagi. Jadi teratur, rutin, dan disiplin. Kalau kalian ngasih makan ataupun latihannya itu asal-asalan di jam-jam yang tidak teratur, maka responnya juga tidak akan maksimal. Oke, langsung aja kita mulai. Teman-teman perhatikan ya. Jadi globe-nya didekatkan, dorong, kasih lihat makanannya. Jadi dia badannya akan cenderung maju. Dan pas sewaktu badannya cenderung maju, kita tinggal dorong badannya ke belakang. Nah, dia akan naik ya. Pas dia naik, baru kita kasih makanannya dia. Setelah dia habis makanannya, kita kembalikan ke tenggeran. Kembalikan sama dengan triknya dengan yang menaikkan dia ke globe tadi. Nah, seperti itu. Dia sudah mulai paham nih. Jadi dilakukan berulang-ulang, nggak cuma yang satu kali ya. Nih, kasihkan globe-nya ke bawah dadanya dia, dorong sedikit ke belakang. Dia akan naik otomatis. Baru kalian kasih makan. Udah ya. Nah, kembalikan lagi ke tenggeran. Dorong lagi dadanya. Jadi kakinya akan otomatis naik ke depan. Seperti itu. Nah, potongan makanan yang diberikan ke dia pun juga kecil-kecil. Jadi potongan makanannya itu kecil-kecil banget. Kenapa?
biar dia bisa bolak-balik ke globe itu lebih sering gitu. Karena kan tiap dia naik ke sini dia harus diberi makan untuk membuat dia merasa nyaman, buat dia terbiasa dengan naik globe tadi. Jadi dibikin kecil-kecil, jadi bisa sering. Tapi porsinya tetap gitu, nggak banyak. Ya, kita coba lagi dorong ke belakang, bawah dadanya, kakinya akan otomatis naik. Nah. Oke. Majukan. Nah, dia naik sendiri ya. Lakukan berkali-kali, berulang-ulang. Kasih lihat dulu gitu ya. Kasih lihat dulu. Ke kanannya kasih lihat. Lalu dia akan maju badannya. Kita tinggal dorong badannya ke belakang. Kakinya akan naik sendiri. Kasih makan. Dia udah kasih makan. Masukin lagi. Kembalikan lagi maksudnya ke tenggeran. Nah, dorong lagi. Jadi yang ini, tenggeran ini mendorong ke bawah dadanya dia sini. Dorong ke belakang gitu ya. Nah, dorong ke belakang. Sayapnya akan mengepak-ngepak, kakinya akan naik. Ini selain melatih dia untuk terbiasa naik ke globe, juga membiasakan sayapnya mengepak. Sayapnya mengepak, itu nanti yang bikin dia sayap-sayapnya kuat. Jadi dia bisa lompat nanti, masuk ke tahap JTTF. Ini udah masuk ke tahap JTTF ya. Jump to the face, lompat ke globe gitu ya. Cuman masih belum yang lompat secara penuh. Jadi masih tahap pembiasaan. Coba lagi, kasih lihat makanannya. Jadi dia akan maju badannya. Kita tinggal dorong. Kenapa dikasih lihat makanannya? Biar dia semangat gitu ya. Jadi dia semangat untuk bergerak. Instingnya dia untuk makan, untuk memangsa itu membuat kaki-kaki, sayap-sayap badannya bergerak. Sudah terlihat ya perkembangannya dari minggu ke minggu, dari yang cuman bisa jalan, bisa lari, bisa berdiri di tenggeran, sekarang sudah bisa naik ke globe sendiri. Ya. Ini bisa dilakukan beberapa hari. Begini-begini aja, naik turun aja. Atau kalau mau lebih mantap semingguan, 1 minggu gini-gini aja gitu. Nanti akan terlihat hasilnya di minggu setelahnya gitu. Dia sewaktu lihat globe akan naik sendiri. Ini masih belum ya, karena ini masih tahap pembiasaan. Nanti minggu depan kita akan update lagi. Kita bakalan kasih lihat semestinya dia bakalan naik globe dengan sendirinya, tanpa harus didorong-dorong lagi. Ini kan masih tahap pembiasaan ya. Jadi masih perlu di trigger seperti ini badannya, masih perlu dipacu agar dia mau naik. Udah direkam. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, kurang lebihnya dilakukan berulang-ulang, naik turun ke globe-nya gitu ya. Jadi nggak yang sehari bisa, tapi 1 hari itu full dibiasakan gitu. Tapi 1 hari itu berulang-ulang dibiasakan. Kasih lihat makanannya, dia cenderung akan maju badannya, kita dorong ke belakang. Kakinya akan naik, angkat, kasih makan.
Nah, setelah udah dikasih makan, kembalikan dia ke tenggerannya. Sama prinsipnya, sama seperti kita menaikkan ke globe, dorong lagi badannya. Ini mendorong badannya gitu ya. Jadi kakinya akan otomatis naik ke benda yang ada di depannya. Seperti ini tadi, dorong, dia akan naik. Nah, tapi mendorongnya juga hati-hati, pelan-pelan saja. Karena kalau yang belum sempurna fisiknya, kalau didorong akan jatuh. Sekian dulu video kita kali ini. Kita akan update terus perkembangannya. Minggu depan kita akan update lagi. Semestinya minggu depan dia sudah harus bisa lompat dari tenggeran ke globe. Hari ini cuma bisa naik ke globe seperti itu. Minggu depan dia bakalan sudah bisa lompat ke globe pada jarak-jarak dekat. Sampai nanti dia bisa lompat di jarak yang jauh, bahkan nanti terbang sampai soaring. Jadi ikutin terus video kita. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Brahmini Koko luar biasa.